Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai laporan audit dari kami kelompok 4, Della Oktaviani Zega dan Fitri Ramadhani, dengan dosen pengampu Ibu Elsa Fitri Amran, SEMM, MSI. Nah, pada laporan audit ada 7 pokok pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, bentuk laporan audit. Yang kedua, opini audit, jenis opini dan kriteria opini. Yang ketiga, salah saji, kekeliruan dan ketidakberesan. Yang keempat, materialitas dan tingkat materialitas. Yang kelima, hubungan tingkat materialitas dengan opini audit. Yang keenam, penerbitan laporan audit. Yang ketujuh, latihan menentukan opini. Kita masuk pada laporan audit. Menurut Boynton Jackson Kell, laporan audit adalah media formal yang digunakan oleh auditor dalam mengkomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan tentang kesimpulan atas laporan keuangan yang diaudit. Sedangkan menurut Mulyadi, laporan audit adalah suatu media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan masyarakat lingkungannya. Dalam laporan tersebut, auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan auditan. Nah, yang dimaksud dengan laporan audit atau audit report yaitu laporan auditor yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan dengan norma pemeriksaan akuntan, disertai dengan pendapat mengenai kewajaran atas laporan keuangan perusahaan yang diperiksa. Jenis pendapat yang dikenal ialah wajar tanpa syarat, wajar dengan syarat, menolak dengan memberikan pendapat, dan menolak tanpa memberikan pendapat sama sekali. Laporan audit baku terdiri dari 3 paragraf. Yang pertama, paragraf pengantar, dicantumkan sebagai paragraf pertama laporan audit baku. Terdapat 3 fakta yang diungkapkan oleh auditor dalam paragraf pengantar, yaitu tipe jasa yang diberikan audit, objek yang diaudit, dan pengungkapan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan dan tanggung jawab auditor atas pendapat yang diberikan atas laporan keuangan berdasarkan hasil auditnya. Yang kedua, paragraf lingkup, berisi pernyataan ringkas mengenai lingkup audit yang dilaksanakan oleh auditor, dan paragraf pendapat berisi pernyataan ringkas mengenai pendapat auditor tentang kewajaran laporan keuangan auditan. Yang ketiga, paragraf ketiga dalam laporan audit baku merupakan paragraf yang digunakan oleh auditor untuk menyatakan pendapatnya mengenai laporan keuangan yang disebutkannya dalam paragraf pengantar. Dalam paragraf ini, auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan auditan dalam semua hal yang material yang didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut dengan prinsip akuntansi berterima umum. Selanjutnya yaitu opini audit, jenis opini dan kriteria opini audit. Opini audit adalah suatu laporan yang diberikan oleh auditor terdaftar yang menyatakan bahwa pemeriksaan sudah dilakukan sesuai dengan norma atau juga aturan pemeriksaan akuntan yang diikuti dengan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. Langkah terakhir dalam proses audit adalah merumuskan opini audit dan membuat laporan audit dengan kalimat yang tepat. Untuk merumuskan opini, auditor harus telah memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku atau yang bertujuan umum. Kerangka pelaporan keuangan bertujuan umum terdiri dari 2 macam, yaitu kerangka pelaporan yang wajar dan kerangka pelaporan kepatuhan. Kerangka pelaporan yang wajar yaitu kerangka pelaporan keuangan yang mewajibkan kepatuhan terhadap syarat-syarat dalam kerangka tersebut. Kerangka juga mengakui secara eksplisit atau implisit bahwa dalam penyajiannya manajemen perlu menyajikan pengungkapan-pengungkapan di luar syarat-syarat yang secara spesifik ditetapkan dalam kerangka tersebut, dan mengakui secara eksplisit bahwa kemungkinan perlu bagi manajemen untuk menyimpang dari ketentuan pelaporan yang wajar. Yang kedua, kerangka pelaporan kepatuhan adalah suatu kerangka pelaporan yang menghaluskan kepatuhan terhadap syarat-syarat dalam kerangka tersebut, selain dari ketentuan-ketentuan dalam pelaporan keuangan yang wajar.
Jenis-jenis opini audit. Opini audit dalam laporan keuangan terbagi menjadi 5 jenis. Di antaranya, yang pertama, opini audit wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan dikatakan opini wajar tanpa pengecualian jika editor tidak menemukan kesalahan yang material secara keseluruhan dari laporan keuangan, dan laporan keuangan dibuat dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan akan mendapat opini wajar tanpa pengecualian jika memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu laporan keuangan disajikan lengkap, bukti audit yang dibutuhkan sesuai dan lengkap, ketiga, standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja, laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang ditetapkan juga dengan secara konsisten pada laporan sebelumnya, dan tidak terdapat ketidakpastian tentang perkembangan di masa yang mendatang. Opini yang kedua yaitu opini audit wajar dengan pengecualian. Opini ini diberikan jika auditor yakin akan laporan keuangan telah disajikan secara wajar, tetapi karena ada pembatasan ruang lingkup atau tidak ditaatinya standar akuntansi yang berlaku umum, maka terdapat pengecualian terhadap ruang lingkup dan pendapatan atau hanya pada pendapatan. Dari pengecualian tersebut yang bisa terjadi apabila, yang pertama, bukti yang diberikan kurang cukup atau belum bisa diterima. Yang kedua, lingkup audit dibatasi. Yang ketiga, laporan keuangan tidak sesuai prinsip. Yang keempat, prinsip akuntansi tidak diterapkan secara konsisten. Nah, jenis opini yang ketiga yaitu opini audit tidak wajar. Opini ini diberikan jika auditor yakin laporan keuangan tidak disajikan secara wajar atau tidak sesuai dengan GAAP atau General Accepted Accounting Principle dan memuat salah saji material, sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan klien. Jenis audit yang keempat yaitu opini audit tidak memberikan pendapat. Opini ini diberikan jika auditor tidak berhasil meyakinkan dirinya karena kurangnya pengetahuan auditor bahwa keseluruhan laporan keuangan yang disajikan secara wajar. Penolakan ini timbul karena pembatasan. Kondisi yang menyebabkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat adalah ada dua. Yang pertama, pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkungan audit. Yang kedua, auditor tidak independen dalam hubungan dengan kliennya. Jenis opini yang terakhir yaitu opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Opini ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang menguruskan auditor menambahkan paragraf penjelas atau bahasa penjelasan yang lain dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh auditor. Salah saji, kekeliruan, dan ketidakberesan. Salah saji itu terdiri dari dua macam, yaitu kekeliruan dan kecurangan. Fraud atau kecurangan diterjemahkan dengan sesuai pernyataan standar auditing PSA nomor 70. Demikian pula error dan irregularities masing-masing diterjemahkan sebagai kekeliruan dan ketidakberesan sesuai PSA sebelumnya, yaitu PSA nomor 32. Menurut standar pengauditan, faktor yang membedakan kecurangan dan kekeliruan adalah apakah tindakan yang mendasarinya, yang berakibat terjadinya salah saji dalam laporan keuangan, berupa tindakan yang sengaja atau tidak disengaja. Terjadinya kecurangan atau suatu tindakan yang disengaja yang tidak dapat terdeteksi oleh suatu pengauditan dapat memberikan efek yang merugikan dan catatan bagi proses pelaporan keuangan. Adanya kecurangan berakibat serius dan membawa banyak kerugian. Auditor memiliki kewajiban untuk mendeteksi adanya kekeliruan dan ketidakberesan yang menyebabkan laporan keuangan berisi salah saji material. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, auditor harus untuk menerapkan kesesamaan di dalam perencanaan dan pelaksanaan audit, serta melakukan penilaian hasil prosedur auditnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan auditor dalam menentukan kemungkinan terdeteksinya kekeliruan dan ketidakberesan adalah kompetensi dan integritas klien serta gaya kognitif auditor. Kekeliruan atau error yaitu salah saji yang tidak disengaja dalam laporan keuangan. Contohnya, kekeliruan saat mengalihkan harga dengan kuantitas pada faktur penjualan dan mengabaikan bahan mentah lama dalam menentukan logcom untuk persediaan. Sedangkan ketidakberesan atau irregularities yaitu salah saji yang disengaja dalam laporan keuangan.
Contohnya yaitu pencurian aktiva atau penggelapan atau fraud karyawan, dan pelaporan keuangan yang dipalsukan atau fraud management. Selanjutnya yaitu materialitas dan tingkat materialitas. Materialitas adalah kesalahan penyajian laporan keuangan. Dapat dianggap material jika kesalahan penyajian tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pengguna laporan. Tingkat materialitas yaitu digunakan untuk menentukan jenis pendapat. Nah, tingkat materialitas ini ada 3 tingkat. Yang pertama, nilainya tidak material. Yang kedua, nilainya material tetapi tidak mempengaruhi keseluruhan penyajian laporan keuangan. Yang ketiga, nilainya sangat material sehingga kewajaran seluruh laporan keuangan dipertanyakan. Jumlahnya tidak material maksudnya yaitu jika dalam suatu laporan keuangan yang diaudit ditemukan adanya kesalahan, namun tidak akan mempengaruhi keputusan yang akan dibuat oleh pembaca laporan keuangan. Kesalahan tersebut dianggap tidak material sehingga bisa diberikan opini wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, jumlahnya cukup material namun tidak melemahkan laporan keuangan secara keseluruhan, yaitu jika suatu kesalahan dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh mereka yang berkepentingan, namun keseluruhan laporan keuangan tetap tersaji dengan wajar, sehingga laporan keuangan tetap berguna. Misalnya, ada kesalahan dalam penyajian persediaan, namun akun lainnya seperti kas dan setara kas, piutang, aset tetap, dan akun lainnya telah disajikan secara wajar. Dalam kondisi ini, maka pendapat pengecualian yang diberikan atas kesalahan penyajian persediaan saja. Yang ketiga, kesalahan dalam jumlah sangat material sehingga kebenaran keseluruhan laporan keuangan diragukan. Jika kesalahan yang terjadi sangat material sehingga bisa menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan yang membuat keputusan berdasarkan kepada keseluruhan akun laporan keuangan tersebut. Dalam contoh sebelumnya bisa saja hanya akun persediaan yang salah. Namun, kalau jumlah kesalahannya sangatlah besar dibandingkan keseluruhan jumlah akun lainnya, maka kesalahan satu akun persediaan tersebut dianggap material. Hubungan tingkat materialitas dengan opini audit, yaitu seperti yang dilihat pada tabel, ada 3 kolom, yaitu tingkat materialitas, dan keduanya yaitu pengaruh terhadap keputusan pemakai. Yang ketiga, jenis pendapat. Yang pertama yaitu tingkat materialitas, tidak material. Maka pengaruh terhadap keputusan pemakai yaitu keputusan biasanya tidak terpengaruh. Pendapatnya wajar tanpa pengecualian. Tingkat materialitas yang kedua, material. Keputusan biasanya terpengaruh jika informasi dimaksud penting terhadap keputusan yang akan diambil. Laporan keuangan keseluruhan dianggap disajikan secara wajar. Maka jenis pendapatnya yaitu wajar dengan pengecualian. Yang ketiga, sangat material. Pengaruh terhadap keputusan yaitu sebagian besar dari seluruh keputusan yang didasarkan pada laporan keuangan sangat terpengaruh. Maka jenis pendapatnya yaitu pernyataan tidak memberikan pendapat atau pendapat tidak wajar. Materi selanjutnya yaitu penerbitan laporan audit. Langkah akhir suatu proses pemeriksaan auditor adalah penerbitan laporan audit, di mana pada prosesnya disebut penyelesaian audit. Untuk itu, auditor menyusun laporan keuangan auditan, penjelasan laporan keuangan, dan penyertaan pendapat auditor. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh auditor dalam penyelesaian audit ini, yaitu yang pertama, penelaahan terhadap adanya kewajiban-kewajiban bersyarat. Yang kedua, penelaahan terhadap transaksi-transaksi setelah tanggal neraca. Yang ketiga, penemuan kemudian fakta-fakta yang terdapat pada tanggal laporan auditor. Yang keempat, pengiktisaran dan menarik kesimpulan-kesimpulan. Yang kelima, penelaah pengungkapan laporan keuangan. Yang keenam, informasi biaya penggantian tidak diaudit. Yang ketujuh, surat representasi manajemen. Yang kedelapan, penelaah kertas kerja. Tanggung jawab auditor untuk menelaah peristiwa kemudian biasanya dibatasi untuk periode yang diawali tanggal neraca dan berakhir pada tanggal laporan audit. Karena tanggal laporan audit berhubungan dengan penyelesaian prosedur auditing yang penting di kantor klien. Penelaahan peristiwa kemudian seharusnya diselesaikan mendekati akhir penugasan. Peristiwa yang perlu dijelaskan dalam laporan audit yaitu jumlahnya material. Yang kedua, merupakan peristiwa yang penting dan bersifat luar biasa. Yang ketiga, terjadi pada periode sejak tanggal neraca sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan lapangan. Yang terakhir yaitu latihan menentukan opini. Contohnya,
Pada Kamus Standar Akuntansi Ardios tahun 2007 menyatakan bahwa pengertian dari opini merupakan suatu laporan yang diberikan seorang akuntan publik terdaftar yang merupakan hasil adanya penilaian sebuah kewajaran dari laporan yang telah tersaji oleh perusahaan kepada akuntan publik. Pada Kamus Istilah Akuntansi Tobing tahun 2004 menyatakan bahwa adanya opini auditor merupakan suatu laporan yang diberikan auditor terdaftar. Penyertaan tersebut bahwa adanya pemeriksaan yang sudah dilakukan sesuai dengan norma serta aturan sebuah pemeriksaan akuntan dan diikuti dengan adanya laporan keuangan yang sudah diperiksa menghasilkan kewajaran berpendapat. Biasanya opini auditor akan diberikan oleh auditor melalui beberapa tahapan audit dan audit tersebut mampu memberikan kesimpulan opini yang wajib diberikan berdasarkan laporan keuangan yang diaudit oleh seorang auditor. Seorang auditor tentu harus melakukan tahapan sebelum memberikan opini pada audit yang diambil berdasarkan laporan keuangan. Selain itu, tahap demi tahap yang dilakukan seorang auditor wajib dilakukan untuk menghasilkan tingkat ketelitian serta pengaruh dari opini auditor nantinya bagi perusahaan. Beberapa tahapan tersebut harus diperhatikan dalam melaksanakan opini audit. Hal tersebut berdasar kepada Arens et al. Tahun 2018, yaitu adanya perencanaan serta perancangan sebuah pendekatan dalam laporan audit. Yang kedua, lakukan pengujian pengendalian serta transaksi yang dilakukan. Yang ketiga, adanya pelaksanaan sebuah prosedur analitik dan pengujian secara terperinci terhadap saldo pelaporan keuangan. Dan yang keempat, tahap penyelesaian serta diterbitkannya laporan audit. Hanya demikian yang dapat kami jelaskan pada video kali ini. Terkurang dan terlebih kami mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.